Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, jujur aja, dekat banget sama kehidupan kita semua. Gimana sih caranya bikin pemerintah itu kerjanya lebih oke? Nah, kita akan bedah ceritanya lewat apa yang disebut reformasi administrasi. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih ngerasa pusing tujuh keliling pas lagi ngurus KTP, bikin izin usaha, atau apalah itu urusan sama pemerintah? Rasanya kok ribet, lama, nggak jelas alurnya. Nah kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan kok gini amat ya, itu justru jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Oke, jadi pertanyaannya bukan cuma soal ngeluh ya, tapi yang lebih penting solusinya apa? Gimana caranya kita bisa menyulap sistem yang ruwet ini jadi sistem yang benar-benar melayani kita masyarakat secara efisien dan efektif? Nah, ternyata ada loh jawaban formalnya. Namanya itu reformasi administrasi. Kedengarannya mungkin agak berat ya, tapi intinya simpel kok. Ini bukan cuma tambah sulam di sana-sini, tapi bener-bener sebuah upaya besar-besaran yang sistematis buat ngerombak total cara kerja pemerintah. Oke, biar gampang, ayo kita bedah lagi. Reformasi ini tuh punya 4 komponen inti. Pertama, sistem. Jadi yang diubah itu bukan cuma satu dinas aja, tapi keseluruhan cara kerjanya. Kedua, proses. Nah, ini yang sering kita rasain langsung. Prosedur, alur layanan, dibikin lebih simpel. Ketiga, aktor. Ternyata ini bukan cuma tugas pemerintah loh, tapi juga melibatkan swasta dan kita sebagai publik. Dan yang terakhir, pastinya tujuan. Ujung-ujungnya ya buat kita juga. Kinerja pemerintah lebih baik, akuntabilitasnya jelas, dan kualitas layanannya meningkat. Dan ini tuh bukan cuma teori di atas kertas. Lihat deh, ada 8 area perubahan spesifik yang jadi fokus di Indonesia. Ini kayak roadmap-nya gitu. Mulai dari yang fundamental banget, kayak manajemen perubahan, mengubah mindset, sampai ke yang paling kita tunggu-tunggu, kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Komplit banget kan cakupannya? Oke, kita udah tahu ada 8 area yang mau diubah. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Nah, untuk ngubah itu semua, ada 4 tuas atau dimensi utama yang jadi andalan. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, dimensi struktural. Biar gampang, anggap aja ini hardware-nya pemerintah. Jadi yang diutak-atik itu bagan organisasinya. Tujuannya apa? Ya biar lebih ramping, lebih lincah, nggak ada lagi ceritanya satu kerjaan diurus banyak lembaga yang tumbang tindih. Yang kedua, dimensi prosedural. Kalau tadi hardware, yang ini software-nya. Ini soal aturan main, alur kerja, atau yang sering kita sebut SOP. Contohnya gampang banget. Proses izin yang tadinya butuh 10 langkah, dipangkas jadi 3 langkah aja. Atau proses yang tadinya harus datang langsung, sekarang bisa online. Itu dia. Nah, yang ketiga ini, jujur, ini bagian yang paling susah tapi sekaligus paling penting. Dimensi kultural. Ini soal mengubah mindset atau pola pikir. Gini deh, percuma kan organisasinya udah ramping, prosesnya udah digital, tapi mentalitas orang di dalamnya masih kayak dulu. Pergeseran dari budaya minta dilayani menjadi siap melayani itu, wah, itu jantungnya reformasi. Dan yang terakhir, yang keempat, dimensi teknologis. Teknologi ini ibarat alat bantu atau enabler yang bikin 3 dimensi tadi bisa jalan lebih kencang. Contohnya ya jelas, e-government, aplikasi-aplikasi layanan publik, semua itu jadi akselerator buat mencapai pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Oke, sekarang coba kita ambil langkah mundur sedikit, coba kita lihat gambaran besarnya. Ternyata loh, cara orang mikirin pemerintahan yang baik itu berubah banget dari waktu ke waktu. Apa yang kita anggap ideal sekarang, itu beda jauh sama pandangan 50 tahun lalu. Nah, ini dia, ringkasannya. Kita bisa lihat pergeserannya dari kiri ke kanan. Dulu banget ada yang namanya Old Public Administration. Bayangin aja piramida kaku, semua serba dari atas ke bawah. Terus geser ke tengah, muncul New Public Management. Di sini pemerintah mulai dianggap kayak perusahaan, yang penting efisien. Nah sekarang kita ada di era New Public Governance, di mana modelnya itu bukan lagi piramida, tapi jaringan, kolaboratif. Biar lebih kebayang, kita bandingin langsung aja ya. Dulu pemerintah itu ibarat pemain tunggal, kaku, semuanya diatur sendiri. Sekarang paradigmanya udah beda total. Sekarang itu eranya kolaborasi. Pemerintah, warga, pebisnis semua itu mitra kerja. Tanggung jawabnya pun bukan lagi cuma ke bos, tapi langsung ke kita, masyarakat. Ini perubahan yang mendasar banget. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya ya. Intinya, pemerintah nggak bisa kerja sendirian lagi. Zaman di mana pemerintah itu kayak menara gading yang jauh dari rakyatnya udah lewat. Kalau mau layanan publik yang keren, kuncinya satu,
kolaborasi. Oke, tadi kita udah ngobrolin teori dan sejarahnya. Sekarang, bagian yang seru. Gimana sih semua konsep keren ini diterapin di lapangan? Kita lihat konteksnya di Indonesia. Di Indonesia ada pendekatan yang namanya reformasi birokrasi tematik. Maksudnya apa? Jadi reformasinya itu nggak cuma ngurusin internal birokrasi aja, tapi langsung fokus ke tema-tema masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, gimana caranya birokrasi bisa bantu ngentasin kemiskinan? Atau gimana caranya biar investasi lebih gampang masuk? Tujuannya jelas, biar dampaknya langsung kita rasakan. Jadi, ini dia poin utamanya. Sukses atau enggaknya sebuah reformasi itu ukurannya bukan lagi berapa banyak peraturan baru yang dibuat, bukan. Tapi pertanyaannya jadi lebih sederhana dan lebih ngena. Apakah hidup masyarakat jadi lebih baik? Urusan jadi lebih gampang nggak? Kemiskinan berkurang nggak? Nah, itulah ukuran sukses yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua mikirin satu pertanyaan yang penting banget, apalagi di zaman serba digital sekarang ini. Kita ambil contoh yang pasti semua pernah dengar. Sistem perizinan online. Sekarang kan hampir semua pemerintah daerah, pusat berlomba-lomba bikin aplikasi atau website buat ini. Tujuannya bagus banget. Biar lebih cepat, transparan, dan nggak ada lagi main mata. Ini contoh nyata dari dimensi teknologi yang tadi kita bahas. Tapi, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah dengan adanya aplikasi baru yang canggih, masalahnya otomatis selesai? Apakah itu udah pasti berarti tata kelolanya jadi lebih baik? Atau jangan-jangan di balik layar aplikasi yang keren itu, prosesnya masih sama ribetnya, dan yang paling penting mentalitas orang-orangnya belum berubah. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Membedakan mana yang cuma ganti kulit dengan teknologi, dan mana yang benar-benar reformasi sampai ke akarnya. Terima kasih sudah menyimak.